Ketemu lagi sama gue di sini dulu Kimso. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang pencahayaan pada fotografi, yaitu pencahayaan natural. Oke, langsung aja kita ke video. Oke, setelah tadi gue jelasin di awal bahwa gue akan membahas pengertian cahaya dan arah datangnya cahaya di fotografi. Dari sini gue akan membahas cahaya natural lebih dahulu. Nah, tapi ada sedikit mix lighting di studio. Tapi itu nanti. Jadi gue akan bahas tentang pengertian cahaya dan arah datangnya cahaya. Di sini gue akan jelaskan mungkin 3 pengertian tentang arah datangnya cahaya. Oke, yang pertama namanya pengertian cahaya dulu. Gue akan jelaskan teorinya. Dalam fotografi pencahayaan adalah salah satu aspek penting untuk menghasilkan gambar yang bagus berbeda sudut pengambilan gambar. Oke, maka indera yang dapat juga berbeda, sehingga tentu saja gambar yang dihasilkan tidaklah sama. Fotografi tidak mengambil dari sudut pandang yang sama, jadi tidak statis ya. Oleh sebab itu, sebagai fotografer wajib mengetahui tentang apa saja jenis pencahayaan dan dari mana saja arah datangnya cahaya. Oke. Di dalam foto ini arah cahaya datangnya itu dari atas, yang disebut front light, maka akan langsung menyinari wajahnya si model. Oke, seperti ini juga disebut front light, ini pakai cahaya matahari front light. Maka cahaya di depan wajah model itu akan lebih terang, jadi lebih fokus ke terang. Nah, oke. Lanjut lagi, gua akan jelaskan di sini. Nah, di sini ada front light, tapi front light ini adalah cahaya dari samping. Dimana cahaya dari samping ini, cahaya dari depan juga, tapi ini foto yang diambil dari studio. Nah, jadi arah cahaya yang datang dari depan objek langsung, baik itu dari atas kepala model ataupun dari depan wajah model, seperti halnya matahari, di mana wajah model akan terang secara merata. Maka cahaya tersebut disebut front light. Oke, ini disebut front light, tapi sebenarnya dalam fotografi studio nanti mungkin gua akan jelaskan sedikit. Ini disebut butterfly. Kenapa butterfly? Bisa lihat di sini ada di bagian hidungnya ini ada bentuk bayangan, itu disebut butterfly. Itu ada teknik lightingnya di dalam studio. Ya, lanjut. Nah, di sini juga disebut front light, terang seperti ini disebut front light. Jadi sebagai fotografer juga harus tahu dari mana arah datangnya cahaya untuk membuat dimensi foto agar lebih menarik. Oke, lanjut lagi. Ada namanya cahaya side light, cahaya yang datang dari samping, baik itu kanan ataupun kiri. Jadi sebelah kanan atau sebelah kirinya akan gelap. Jadi tergantung di mana arah cahaya itu berada atau menempatkan subjek itu berada. Oke. Teknik di mana sumber, gua akan jelaskan teorinya. Teknik di mana sumber cahaya primer, cahaya utama ya, hanya menerangi satu sisi, baik itu kanan ataupun kiri. Sisi subjek menciptakan kontras yang kuat antara area yang terang dan bayangan. Jadi ada yang lebih terang dan lebih gelap. Disebut 2 dimensi, 3 dimensi lah. Ada highlight, shadow, midtone, cahaya paling terang, cahaya normal, dan cahaya paling gelap. Gaya pencahayaan ini menambahkan kedalaman, dimensi, dan tekstur pada gambar, dan sering digunakan dalam fotografi potret. Nah, ini paling sering di potret. Jadi kalau di mata kuliah gue, itu nanti ada di mata kuliah fotografi dasar, di mana gue akan mengajarkan pertama mahasiswa itu harus tahu pencahayaan secara outdoor, baru mereka nanti setelah UTS baru mereka masuk ke indoor atau studio. Tujuannya agar mereka paham dulu lighting secara available light, baru mereka pakai artificial light atau satwa liar untuk menciptakan efek dramatis atau murung. Jadi kesannya itu dramatis murung atau apa ya, darkness gelap-gelap gitu deh. Sudut cahaya samping, apakah itu pada posisi rendah atau tinggi, relatif terhadap subjek. Jadi terserah mau dari agak atas, samping banget, setara dengan model, itu bebas aja, yang penting dari samping. Akan mempengaruhi panjang dan kesan pada bayangan. Oke, contohnya seperti ini. Ini masih foto front light, jadi ini foto di studio front light. Oke, side lightnya seperti ini. Nah, ini disebut side light, ini di outdoor. Gue motret di outdoor. Jadi cahayanya dari samping sebelah sini, menerangi posisi sebelah sini, maka sebelah sini akan lebih gelap. Nah, untuk menerangi sebelah sini itu dikasih fill light. Nah, sebenarnya pembahasannya kalau di materi perkuliahan gue tuh ada 5. Front light, side light, backlight, rim light, sama fill light. Jadi ada 5 sebenarnya. Cuma di sini kan gue bahas cuma 3, takut videonya kepanjangan. Oke, cahaya side light itu seperti ini disebut yang namanya window light. Jadi dalam fotografi disebutnya namanya gobo setup. Gobo setup itu memanfaatkan unsur efek-efek daripada cahaya. Itu nanti ada pembahasan lagi, tapi kalau mau dicari di Google namanya gobo light atau gobo aksesoris, itu juga bisa.
Oke, lanjut seperti ini foto, gue mau foto produk, ini disebut side light, tapi di sebelah sini tetap ada kesan teksturnya yang tidak hilang, itu ditambahkan fill light. Nah, sebenarnya foto fill light itu disebut fill in, cahaya tambahan. Itu pernah gue bahas di video YouTube gue, silahkan dicari aja fill in. Itu mungkin videonya udah lama sih, kayaknya 2022 atau 2021 gitu, udah lama, cukup lama itu gue pernah bahas. Jadi bisa dilihat lagi. Terus di sebelah sini foto model juga sama nih, cahaya dari samping, jadi lebih terang sebelah sini pada sebelah sini, itu disebut side light. Oke, lanjut lagi. Jika ingin mengurangi bayangan pada potret, tambahkan reflektor di sisi sebelah seberangnya untuk memantulkan cahaya dan mengisi bayangan, itu disebut fill light. Ini bukan sumber cahaya utama, tapi cukup membantu menciptakan keseimbangan pencahayaan tanpa memerlukan lampu tambahan yang memakan banyak daya. Jadi tergantung ya, ada fill light itu bisa pakai lampu lagi atau reflektor atau bahkan kaca cermin. Jadi ada efek-efeknya, ada styrofoam, ada aluminium foil, ada kaca, ada apapun itu bisa. Cahaya alami tidak digunakan di pengaturan untuk mengontrol cahaya secara penuh dengan reflektor. Bayangan dapat diisi dengan lebih lembut, menghasilkan potret yang lebih terang dan seimbang. Jadi balance. Jadi misal cahayanya di sebelah kanan itu sekitar terangnya 80-90%, di sebelah kiri itu bisa jadi mungkin 40-50%, jadi agak tidak terlalu kontrasnya, tidak terlalu patah, jadi ada gradasinya. Oke, lanjut lagi. Ini foto-foto backlight. Nah, foto backlight ini sebenarnya nggak terlalu sulit digunakan, dan ini mungkin sudah banyak orang paham cara bagaimana ngitung meterinya. Jadi cukup fokuskan di model, lalu hitung meterinya. Nah, jadi foto itu juga bisa lakukan di editing di software-software Adobe ataupun sejenisnya lah ya. Jadi bisa lakukan editing juga. Dan yang pasti dalam pemotretan fotografi itu kalian harus banyak melakukan eksperimen, percobaan-percobaan ya. Jadi gini, fotografi itu bukan cuma sekedar teknis, tapi ada estetika, atau orang bilang sekarang namanya POV. Itu sebenarnya dalam masih point of view atau point of interest-nya, ketertarikannya sebagai apa. Jadi gini, pertimbangkan environment atau lingkungan sekitarnya, metering exposure dan segala macam. Komposisi itu paling penting. Jadi dalam fotografi itu, komposisi itu mempengaruhi sebuah cerita daripada foto itu sendiri. Jadi efek yang dibedakan nanti itu ada pembahasan tentang angle kamera. Oke, lanjut lagi di sini ring light. Nah, ini ring light. Jadi sebenarnya ini kalau dalam fotografi, dalam foto ataupun video itu disebut namanya 3-point lighting. Ada namanya cahaya utama, key light, fill light, sama background light atau backlight. Jadi di sini gua akan bahas ring light. Ring light istilah mudahnya adalah cahaya yang membuat garis di sekeliling objek membentuk sisi tepi objek tersebut, disebut ring light. Bisa terjadi jika cahaya datang dari samping atau belakang objek. Beda nih, kalau yang tadi ini sih belakang objek, tapi dia disebut backlight. Jadi depannya benar-benar gelap. Tapi kalau ring light itu enggak. Nanti kan gua contohnya. Cahaya dari depan mengenai objek tersebut atau disebut main light. Jadi ada fill, ada cahaya utamanya. Contohnya seperti ini nih. Nah, nanti akan gua contohnya. Indikasi sebuah objek terkena ring light adalah bagian sisi tepinya, sebelah sininya itu terasa cahaya yang lebih kuat. Biasanya juga terlihat pada rambut seorang model atau objek atau subjek. Nah, contoh seperti ini. Ini disebut rim light. Jadi cahayanya di belakang rambut model itu lebih kelihatan keras dan di depannya tetap terang. Beda dengan backlight. Nah, ini juga sama, rim light, rambutnya menyala. Nah, tapi depannya tetap terang. Itu bisa diisi dengan key light atau cahaya tambahan lagi, fill in, tergantung kebutuhan. Bahkan di studio pun bisa disebut rim light. Jadi dia punya sisi tepi kanan kiri. Itu bisa kalian, jadi gini, jangan menyamakan yang antara backlight sama ring light. Banyak beberapa yang mahasiswa gue itu masih banyak yang mungkin mereka masih kurang paham melihat tentang ring light dan backlight itu berbedanya seperti apa. Jadi kalau mungkin di searching di Google tuh, ring light itu bisa benar seperti halnya backlight, tapi bukan itu yang ingin dicapai. Jadi ring light itu hanya memberikan sisi garis tepi yang dimana tujuannya itu membuat efek dimensi. Nah, lanjut lagi, nah seperti ini disebut rim light. Jadi biru itu namanya rim light, membuahkan efek, tapi disebut rim light, itu bukan disebut backlight. Ini disebut rim light walaupun cahaya dari belakang di foto gambar yang warna ini, perempuan ini, tapi depannya tetap terisi. Ini cahaya dari samping, itu disebut rim light. Ini juga sama disebut rim light gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya agak ada jauh perbedaan antara rim light dengan backlight. Walaupun cahaya dari belakang, tapi backlight itu benar-benar membuat bentuk siluet. Oke, lanjut lagi. Rim light sangat berbeda dengan siluet, karena siluet kebanyakan mengambil cahaya dari belakang objek dengan maksud menghasilkan foto yang hitam dan lebih mirip dengan bayangan dan menimbulkan efek misterius. Sedangkan dalam kasus rim light, kita masih menggunakan cahaya yang diarahkan ke suatu objek atau disebut fill in atau fill light. Ya, kira-kira kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, seperti ini disebut rim light. Jadi tetap terang segala macam. Oke. Dari gua segitu aja dulu. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan
Silahkan tulis kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.